Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara MC. Selamat siang dan shalom bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita. Ya. Terima kasih banyak. Pertama-tama kita patut memanjatkan segala puji dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan yang telah memberikan kita waktu hari ini untuk kita bisa bersama-sama di kantor desa ini dalam rangka kita melaksanakan akan kegiatan musyawarah desa Rembuk Stunting kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Beberapa Manera bersama anggota, juga yang saya hormati Bapak Kapus Kananggar bersama staf dan Ibu Bidan Desa. Yang saya hormati Bapak pendamping desa Pak Korcang ya, dan Bapak pendamping desa. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM bersama anggota, juga Bapak Kasatgas Linmas, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Bapak pendamping PKH. Yang saya hormati yang berikut, yang saya hormati Ibu Kader Tekad Beberapa Manera, rekan-rekan kerja saya, kepala dusun, RT, RW, Kader Posyandu, Tutor PAUD, KPMD, yang juga saya hormati. Singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Kegiatan kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua BPD bahwa kita akan melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting. Sebelum Pak pendamping sebentar menjelaskan lebih jauh dan mungkin dari Bapak Kapus saya menjelaskan sedikit ya. Sepanjang yang saya tahu bahwa musyawarah Rembuk Stunting ini adalah bagian dari tindak lanjut daripada musyawarah rutin rumah desa sehat kita setiap triwulan. Jadi data-data yang kita bahas dari musyawarah rumah desa sehat itu kita bawa pada tingkatan Rembuk Stunting untuk kemudian kita tentukan kira-kira dari persoalan-persoalan yang kita dapatkan itu langkah-langkah apa yang kita bisa tempuh ke depan. Sebentar juga kita akan bagi kelompok. Kalau saya tidak salah ada 3 kelompok di situ. Ada kelompok warga, komunitas warga, ada kelompok dari pendidikan itu PAUD, juga ada kelompok dari kesehatan, sebentar Kader Posyandu di situ. Jadi kelompok-kelompok ini sebentar akan membahas hal-hal penting yang sekiranya masih dibutuhkan untuk kemudian bisa didanai, entah itu dari APBDes kita atau mungkin kita bisa usulkan di tingkatan kecamatan, lalu itu kemudian kita bawa di tingkatan musyawarah. Hal-hal ini sebenarnya yang mungkin kita bahas bersama. Entah itu misalnya di dusun satu misalnya belum memiliki air bersih, atau misalnya air bersihnya ada tapi tidak terlindungi, itu bisa disampaikan. Juga tutor PAUD, ada hal-hal penting yang mau diusulkan, silakan disampaikan pada musyawarah hari ini. Dan untuk Bapak mengetahui bahwa hasil daripada musyawarah kita hari ini akan kemudian kita bawa kembali, kita kawal pada tingkatan Musrembang Des. Pada Musrembang Des nanti itu kita akan rangkum semua usulan-usulan dari setiap dusun, lalu kemudian hasil daripada pertemuan Rembuk Stunting kita hari ini, dan kita akan lakukan yang namanya penentuan skala prioritas untuk penganggaran di tahun anggaran 2025. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Hari ini saya lihat semua pelaku-pelaku desa ini ya hampir semua hadir. Saya harus katakan bahwa ini adalah perkembangan yang luar biasa bagi kita. Walaupun mungkin dari masyarakat saya lihat masih ada yang kurang seperti itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting pelaku-pelaku desa yang termuat dalam surat undangan itu hadir semua. Terima kasih banyak untuk itu. Dan kita semua punya peran penting di dalam. Bapak Mama sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit lagi terkait dengan Rembuk Stunting ini, bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD, semua kita punya peran katanya tadi. Oleh karena itu kita harus memberi diri kita untuk ada di dalam ini. Artinya ketika kita berbicara stunting, ketika kita berbicara jamban sehat,
Ketika kita berbicara air bersih, kita adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi bukan hanya semata-mata kepala desa, bukan hanya semata-mata Pak Kapus, ketua BPD, pendamping dan ibu bidan desa atau yang lain sebagainya. Semua masyarakat dan pelaku desa harus punya peran yang sama. Contoh, kita bicara jamban sehat. Jamban sehat itu tidak harus menunggu kloset dari pemerintah sebenarnya. Tapi kita bikin dengan cara swadaya pun juga bisa kita lakukan itu. Lalu kemudian bisa ketika kita kerjakan secara swadaya, nanti kita datang ke pemerintah desa, ini loh WC saya sekarang, tolong saya supaya lebih layak, tolong saya. Nu ya baduna. Begitupun air bersih. Air bersih itu jangan selalu menunggu bahwa pemerintah akan membuatkan bak besar dan apa lain sebagainya, baru kita bisa menjaga mata air. Tapi kita sendiri harus menjadi pelakunya, harus memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita masih menunggu sentuhan, itu agak lambat kita. Jadi kita harus bergerak lebih dini dari pribadi kita, lalu kemudian ada intervensi dari pemerintah, itu baru lebih mantap. Memang kita pemerintah akan terus berusaha. Yang lalu saya sudah sampaikan, kami memang ada masukan proposal untuk jamban sehat di tahun 2025. Ya kita doakan bersama, semoga ini bisa tercapai, terrealisasi seperti itu. Yang berikut Bapak Mama sekalian, mungkin sedikit itu saja tadi terkait dengan rem stunting. Ada beberapa hal lagi tambahan dari saya. Saya ingin menyampaikan informasi kepada kita bahwa Desa Babara Menera hari ini menjadi salah satu desa dari total 28 desa di Kabupaten Sumba Timur yang mendapatkan dana insentif tambahan. Jadi kita harus bangga untuk itu. Di Kecamatan Babirwai hanya 2, Desa Babara Menera dan Desa Leitaku. Total dana insentif yang kita dapatkan itu ada 144 juta lebih sedikit. Dan itu sebentar saya minta petunjuk dari Pak Pendamping juga untuk menjelaskan sekiranya apakah peruntukan dari dana tambahan ini. Dan kenapa kita dapatkan dana tambahan ini? Saya juga perlu sampaikan ini. Ada kriterianya Bapak Mama. Ada kriterianya. Ya bisa jadi kita dianggap ya ada prestasi, pencairannya mungkin lebih cepat, dari sisi pertanggungjawabannya mungkin ya dilihat dari pusat ya termasuk bagus. Saya buka kemarin di link yang dikirim itu, ternyata kita itu ada di peringkat 7 se-Kabupaten Sumba Timur desa yang mendapatkan penghargaan ini. Peringkat ke-7 se-Kabupaten Sumba Timur. Itu bisa dicek. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian, kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya ini memotivasi kita untuk kerja lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Supaya ke depan prestasi-prestasi apapun itu bisa kita raih kalau kita bisa bekerja sama. Kalau kerja sendiri tidak akan bisa. Kita harus bisa bekerja sama. Terus yang berikut juga satu kebahagiaan besar hari ini baru saya katakan secara resmi kepada kita karena sudah disahkan kemarin. Satu kebanggaan untuk kita bahwa masa jabatan kepala desa, masa jabatan BPD itu diperpanjang menjadi 8 tahun. Tepuk tangan dulu untuk itu. Menjadi 8 tahun. Jadi saya terhitung sejak 2022 itu meletakkan jabatan nanti di bulan Oktober tahun 2030. Baru selesai 2030. Pak Ketua BPD mungkin di 2026 atau 2027 nanti selesai seperti itu. Dan harapan saya mohon kepada kita semua, mohon doanya supaya saya sebagai kepala desa, semua perangkat desa dan kita semua ketua BPD untuk kita bisa bekerja dengan baik. Supaya ketulusan kita untuk membangun, bekerja untuk desa ini dia tetap seperti ini. Jangan pernah berubah. Saya berharap dengan kehadiran saya sebagai kepala desa, juga teman-teman yang lain bisa membawa dampak yang positif kepada masyarakat desa Babara Menera. Kalau status desa kita hari ini sudah meningkat menjadi desa berkembang, jangan dia turun lagi kembali di desa tertinggal. Itu yang kita harapkan.
Oleh karena itu dengan perpanjangan masa jabatan ini, mari kita saling mendoakan, kita saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Kalau saya punya kesalahan, saya tidak ikut rel, keluar jalur, sampaikan dengan baik bahwa Desa, Om, lihat Pak ini kira-kira dengan jalan. Sampaikan saja, dan saya terbuka untuk itu. Siapapun yang menyampaikan itu saya terbuka. Untuk apa? Supaya kita bisa berbenah, bisa menjadi lebih baik ke depan. Itu saja intinya. Terus yang berikut, saya juga ingin menyampaikan terkait dengan progres pekerjaan kita tahun ini ya. Jadi kami mohon maaf kalau kita melihat dari waktu pelelangan kita yang lalu, sesungguhnya hari ini kita bahkan sudah selesai itu pekerjaan jalan. Tetapi memang karena kita masih menunggu eksa, ya kemungkinan minggu depan ini kita mulai. Minggu depan ini kita mulai karena pekerjaan kita bisa dibilang tidak terlalu berat kalau itu tidak ada galian lagi, tetapi dirapat nanti itu. Oleh karena itu mari kita tetap semangat walaupun mungkin ini sudah terlampau agak jauh. Saya tidak mau satu hal terjadi. Saya tidak mau pekerjaan fisik kita berulang tahun, itu saja. Kalau sampai pekerjaan fisik ini berulang tahun, tahun depan baru dia selesai, itu adalah kegagalan terbesar kita. Kita harus mengulang yang lama, yang tahun yang kemarin. Selesai di dalam tahun anggaran itu, tidak boleh lewat. Itu adalah kegagalan kita. Oleh karena itu mari kita saling mendukung supaya bisa mensukseskan ini. Yang berikut, dalam pekerjaan fisik kita tahun ini ada pekerjaan rehab lengkap yang di Tamiang. Dan itu sudah diselesaikan. Terima kasih banyak Bapak TPK, ada 3 orang. Terima kasih banyak untuk itu, sudah proaktif di lapangan dalam mengawal monitoring kegiatan ini sehingga boleh selesai dengan baik. Terus yang berikut lagi, ini mungkin saya minta tolong Pak Pendamping sudah sebentar terkait dengan pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Kami harus akui bahwa memang ini kelemahan juga mungkin karena terlalu banyak kesibukan sampai pada akhirnya seolah-olah terlupakan. Mohon untuk kami selalu ingatkan supaya pendaftaran Badan Hukum BUMDes ini bisa boleh terselesaikan. Saya mohon petunjuk dan bantuan dari Pak Pendamping mereka untuk bisa membantu kami. Kalau kita melihat mungkin ya kalau BUMDes kami di beberapa daerah hari ini ya termasuk BUMDes yang aktif di beberapa daerah. Walaupun mungkin BUMDes yang lain sudah ada badan hukumnya dan kami belum, tapi kami yang belum punya badan hukum ini aktif juga. Saya tidak mengatakan yang lain itu tidak aktif, tapi desa beberapa daerah sampai hari ini luar biasa aktif BUMDesnya. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah turut mendukung perkembangan BUMDes kita. Yang berikut terlalu panjang kok, tidak apa-apa ya? Yang berikut, ya ini penting ini. Pasti ada yang bertanya-tanya, pirang kahidup angta bagi honor, pasti itu. Saya juga tanya-tanya, saya tidak uang juga itu. Saya kan juga harus hargain bendahara. Tidak mungkin saya bilang bendahara di sini, tidak mungkin kan? Jadi saya sampaikan di sini, Bapak Mama sekalian, kami agendakan kemungkinan besar di hari Jumat kita terima itu. Uangnya ada di bendahara. Kenapa hari ini tidak diterima, tidak dibagikan? Karena kita masih rembuk, kita diskusi lama. Kasihan kalau masyarakat menunggu. Kan kita harus satukan dengan BLT. Jadi saya lihat ini kader posyandu dari Lakokur, Mama Umbu sudah senyum-senyum. Jadi hari Jumat Mama Umbu kalau sudah ada jadwal kerja kebun ditunda dulu. Datang dulu sini kita terima dulu kita punya hak seperti itu. Jadi saya sampaikan informasi. Terus berikut pajak. Nah ini sebenarnya tujuan tersembunyi daripada honor-honor yang saya sampaikan tadi. Kalau kita sudah terima honor, kami tidak langsung potong ya, tapi sadarlah bahwa saya punya kewajiban. Kan hak kita sudah dapat nanti di Jumat. Setelah kita terima uangnya, sadarlah bahwa kewajiban saya, silakan Pak Agus sambil minum. Kewajiban saya juga harus laksanakan dengan membayar pajak. Pak Kasipem, saya tugaskan secara khusus untuk menangani pajak bumi dan bangunan. Juga kepada Bapak RT RW, silakan bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Demikian terkait dengan pajak. Yang berikut, ini mungkin ya sedikit lagi.
Di sini Bang Mama melihat pekerjaan air bersih kita dari dana APBD 2 ya. Nah, sekarang yang total nilainya itu 999 juta rupiah. Kemungkinan besar besok mereka selesai. Mereka selesai dan mereka akan pulang. Nah, ketika pulang, apakah kita hanya bersyukur dan berterima kasih? Saya pikir tidak seperti itu. Khusus di wilayah ini yang mendapatkan jaringan perpipaan ini, saya lebih tekankan supaya kita sama-sama punya peran. Dan nanti kita akan bahas bersama Pak Ketua BPD, RT RW untuk kita melakukan swadaya. Kemarin saya sudah minta tolong, saya kontak di Wengapu rekanan kita untuk minta kawat duri. Jadi saya sudah minta kawat duri untuk kita pagari itu mata air di sana. Kita pagari sembari kita membersihkan mata airnya supaya steril seperti itu. Memang kalau dari kontraktor, kemarin saya juga heran. Saya cek itu air kok keruh begitu. Ternyata ada kerbau kan, kerbau di situ. Saya bilang, aduh mati nih kalau kita minum air kotor. Tetapi saya datang di cek di Pak sini, tempat penampungan itu, saya lihat airnya kok bersih. Saya cium tidak bau. Kenapa saya bisa tanya? Ternyata mereka juga sudah pasang penyaring seperti itu. Filternya sudah ada seperti itu. Tapi walaupun begitu, kita juga kan harus punya tindakan juga untuk kita membersihkan di sana, menjaga. Kita bikin tutup sementara dulu mungkin dari bambu atau apa, nanti kita bisa bahas bersama seperti itu. Termasuk kita membuatkan semacam tanggul untuk misalnya kita menahan erosi air hujan dari atas supaya jangan masuk di dalam mata air itu. Ini menjadi tanggung jawab kita. Terus yang berikut lagi berkaitan dengan air ini, saya sebagai kepala desa tadi saya bicara dan insentif tuh. Saya melihat ini di wilayah sini, kalau kita hanya mengharapkan 3 bak penampung, saya pikir tidak terlalu tidak mencukupi. Oleh karena itu saya mengambil kebijakan sebagai kepala desa, saya akan pengadaan tandon air profil tank untuk di setiap kampung. Misalnya di Lakota sini satu yang besar itu di Harani, termasuk di Ibu Kader Tekad sana yang ada 2 rumah itu, saya mau pengadaan 1 profil di situ untuk menampung air di sini. Begitu. Jadi juga di sekitaran kantor desa sini kita akan taruh 1 profil tank seperti itu, supaya kita dapat semua tuh. Yang berikut paling terakhir dari yang terakhir, ini saya sampaikan terkait dengan kondisi kita hari ini. Kita sedang berada di dalam proses demokrasi, kontestasi politik yang kita jalankan di pilkada, baik itu pemilihan bupati, wakil bupati, juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oleh itu saya berpesan kepada kita sekalian, karena kita ini terlahir sebagai keluarga, sebagai saudara, jangan pernah kita terpecah belah hanya karena perbedaan politik. Tidak boleh sama sekali. Dan saya sangat berharap supaya desa Pabera Menera tidak satu pun masyarakatnya yang menggunakan akun palsu. Saya sangat berharap itu. Tidak boleh satu warga desa Pabera Menera pun menggunakan akun palsu. Karena kalau kita menggunakan akun palsu, kita bukan orang yang dewasa berpolitik. Kita bukan orang yang jago berpolitik. Kita bukan orang yang menjunjung tinggi apa yang disebut dengan demokrasi. Kalau kita mau meraih satu keinginan kita, impian kita harus kita laksanakan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, yang bijak. Kalau kemudian pada akhirnya di Facebook kita saling sindir, saling caci maki, ini kan menyedihkan sekali. Sabtu itu kita scroll di grup itu langsung lihat ada yang maki, ada yang apalah seperti itu ya, mengancam. Pada akhirnya hari Minggu ke gereja juga, sampai di gereja puji Tuhan, pulang gereja sebentar caci maki kembali lagi di grup. Tunggu minggu depan lagi, Tuhan ini kan
sama kita mempermainkan kita punya iman. Tidak boleh seperti itu. Saya sangat sedih ketika melihat hal-hal seperti itu kita dipertontonkan dengan cara-cara yang tidak dewasa. Kalau buka semua news itu banyak fans club tidak usah terpengaruh itu. Kita punya prinsip masing-masing dalam berpolitik. Seperti itu. Bisa kok? Bisa. Baik, kita saling menjaga ya. Jadi mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Mama sekalian, saya mohon untuk dimaafkan. Demikian, selamat siang dan salam. Silakan.